Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat bertemu kembali. Nah, teman-teman, hari ini di pelajaran agama Katolik, materi kita tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, teman-teman, kira-kira apa itu hak dan kewajiban? Jadi kita sebagai umat Katolik juga hidup bernegara, tentu mempunyai hak dan kewajiban dalam hidup bersama, hidup bernegara. Lalu pertanyaannya, apa itu hak dan kewajiban? Nah, sekarang kita akan sama-sama mencoba memahami makna dari hak dan kewajiban itu sendiri. Hak berkaitan dengan apa yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban berkaitan dengan apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, lalu bagaimana contohnya? Nah, hak dan kewajiban ini dapat kita temukan dalam lingkungan sekolah, lingkungan gereja, di rumah, di masyarakat, bahkan juga di lingkungan yang lebih luas. Contoh, hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Hak kita adalah mendapatkan pelajaran, mendapatkan nilai, mengikuti pelajaran di kelas. Kewajiban kita adalah mentaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah, termasuk membayar SPP. Jadi dengan ini kita bisa membedakan antara hak dan kewajiban. Nah, teman-teman, pada prinsipnya hak dan kewajiban dibuat untuk kebaikan bersama. Misalnya, ini contoh lagi, kita diwajibkan untuk membayar pajak. Ini di lingkungan yang lebih luas, di masyarakat umum. Pajak itu sebenarnya digunakan untuk membangun fasilitas umum yang nanti kita juga gunakan. Atau kita diwajib mematuhi peraturan lalu lintas, tujuannya agar perjalanan kita lancar dan selamat hingga sampai tujuan. Jadi hak dan kewajiban dua hal yang tidak dipisahkan, saling berkaitan dan penting untuk kehidupan kita. Contoh saja, misalnya kewajiban di jalan raya. Kalau seandainya kewajiban di jalan raya yaitu mentaati peraturan-peraturan yang ada di jalan raya. Misalnya ketika lampu merah, kita tidak boleh menyeberang atau tidak boleh lewat, membiarkan kendaraan-kendaraan lain yang jatahnya untuk lewat ketika mereka lampu hijau. Bayangkan saja kalau kita tidak mentaati aturan tersebut, bisa jadi terjadi kecelakaan di jalan raya. Jadi pada dasarnya aturan-aturan dibuat untuk kebaikan kita bersama. Ketika kita meminta hak, kita juga harus menuntut kewajiban. Hak untuk menggunakan jalan raya dan juga punya kewajiban untuk mentaati seluruh peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya. Nah, ini kembali soal contoh hak dan kewajiban. Contoh, hak dan kewajiban hidup bernegara, hak untuk hidup, hak untuk beribadah, hak untuk menjalankan bisnis, dan hak untuk sekolah. Semuanya dilindungi oleh negara dan punya undang-undang untuk mengaturnya. Contoh kewajiban kita untuk membayar pajak, kewajiban kita untuk saling menghormati, kewajiban untuk membayar uang sekolah, kewajiban untuk mentaati aturan. Sekali lagi, hak dan kewajiban dua hal yang tidak dipisahkan, saling berkaitan satu sama lain. Hak tentang apa yang kita terima, kewajiban tentang apa yang kita berikan. Sebagai orang Katolik dan juga sebagai warga negara yang baik, kita harus sungguh-sungguh mampu hidup berdampingan dengan yang lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Harus menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Artinya, kita hidup beragama harus sejalan dengan hidup bernegara. Akhirnya, kita hidup di tengah masyarakat, mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri dengan aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kita harus mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Tindakan itu adalah bagian dari ekspresi iman yang paling nyata dan sederhana. Nah, ini pesan Yesus. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib untuk diberikan kepada kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi teman-teman, kita hidup bernegara dan juga beragama. Dua hal itu harus berdampingan, tidak memberatkan salah satu, tidak memilih salah satu dan mengabaikan yang lain. Dua-duanya harus beriringan, harus seimbang.
Karena kita beragama sekaligus bernegara. Kita hidup berdampingan dengan orang lain. Maka dari itu, segala ketentuan, segala peraturan kehidupan yang ada di masyarakat harus kita taati. Yesus juga berpesan demikian. Kita hidup bernegara harus juga hidup beragama. Hidup beragama yang baik adalah hidup yang bisa menyeimbangkan beragama dan bernegara. Pesan Yesus jelas, sebagaimana dalam kutipan tadi. Hidup beragama harus sejalan dengan hidup bernegara. Keduanya harus seimbang. Dasarnya karena kita adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan yang lain. Aturan dan kewajiban dibuat oleh negara tentu untuk kebaikan bersama. Kita telah diberikan hak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Maka dari itu kita juga diajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ditentukan. Kita punya hak untuk menggunakan fasilitas umum. Kita punya hak untuk mendapatkan kesempatan beribadah. Kita punya hak untuk menggunakan jalan raya. Tapi ingat, kita juga punya kewajiban untuk membayar pajak. Kita punya kewajiban untuk mentaati peraturan lalu lintas. Karena semuanya itu demi kebaikan kita bersama. Karena warga negara yang baik adalah warga negara yang setia membayar pajak, mentaati aturan, menghormati orang lain, menjaga dan merawat fasilitas umum. Semuanya itu adalah bentuk ekspresi iman yang paling sederhana dan konkret. Kita tidak ada gunanya menghabiskan waktu berdoa di gereja, tetapi kita tidak bisa menghidupi nilai-nilai yang ditawarkan Allah sendiri dalam kehidupan bersama. Kita tidak bisa berinteraksi dengan yang lain. Kita tidak bisa bersosialisasi dengan yang lain. Kita tidak bisa mengikuti ketentuan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara, yang sebenarnya itu adalah untuk kepentingan kita bersama. Jadi sekali lagi, antara hidup beragama dan hidup bernegara harus saling berdampingan satu sama lain. Terima kasih. Baik teman-teman, demikian materi untuk hari ini. Selamat belajar.